Kembali lagi di News on the Spot, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menghentikan operasional kereta listrik atau komuter lain yang beroperasi di wilayah Jabodetabek mulai 18 April 2020. Penghentian operasional kereta seiring dengan pemberlakuan PSBB di wilayah Jawa Barat. Dan untuk mengetahui hal ini, kita langsung bergabung dengan rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Prilia, seperti apa tanggapan dari PT KCI terkait dengan pemberhentian operasional komuter lain seiring dengan pemberlakuan PSBB di Jawa Barat? Ya, Roland dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa wilayah DKI Jakarta dan juga 5 wilayah di Jawa Barat sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. 5 wilayah di Jawa Barat yang sudah memberlakukan PSBB diantaranya adalah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Depok. Rencananya pada tanggal 18 April mendatang, wilayah Banten juga akan mulai menerapkan PSBB ataupun juga pembatasan sosial berskala besar. Hal ini berdampak dengan adanya desakan untuk memberhentikan pengoperasian KRL ataupun juga komuter lain. Dari pihak PT KCI sendiri mengatakan bahwa hingga dengan saat ini masih terus dilakukan koordinasi bersama dengan sejumlah kepala daerah. Ini terkait dengan apakah nanti pada tanggal 18 April ini juga akan dilakukan pemberhentian pengoperasian KRL. Dikarenakan memang kalau kami pantau sendiri saat ini memang masih banyak masyarakat yang menggunakan KRL sebagai alat transportasi baik untuk bekerja dan juga untuk bepergian. Kami melihat memang banyak masyarakat yang masih menggantungkan mobilisasi aktivitas mereka menggunakan salah satu moda transportasi, yaitu adalah KRL ataupun juga komuter lain. Namun memang dari PT KCI sendiri mengatakan akan mengikuti peraturan pemerintah jika nantinya PSBB diterapkan di Banten, dan memang keputusan akhirnya akan memberhentikan pengoperasian KRL ataupun juga komuter lain. Namun sejauh ini pada saat mulai berlakunya PSBB di wilayah DKI Jakarta, sejumlah protokol kesehatan sudah mulai diterapkan di dalam kereta maupun juga di sejumlah stasiun. Di antaranya adalah pembatasan jarak antar penumpang dan juga pembatasan penumpang di setiap peronnya. Dan menurut dari PT KCI sendiri sudah ada jumlah penurunan penumpang yang cukup signifikan dari hari per hari berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KCI yang dihimpun sejak 3 hari lalu. Mulai dari hari Senin hingga hari Rabu kemarin terdapat jumlah penurunan pengguna yang terus menurun dari hari ke hari. Total penggunaan dari hari Senin ini sebanyak 75.661 orang. Ini menurun sebanyak 10.000 pengguna menjadi 62.282 orang pada hari Selasa. Sedangkan untuk hari Rabunya, KCI kembali mencatat terjadi penurunan pengguna penumpang sebanyak 48.800. Hingga dengan saat ini, sesuai dengan penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta, PT KCI sudah membatasi jam operasional penumpang yang mulai diperbolehkan masuk ini ke dalam stasiun hanya sampai pada pukul 6 sore saja. Dan memang selain itu, selain pembatasan jam operasional kereta, ada juga PT KCI menjalankan operasional lintas kota dengan membatasi kapasitas jumlah penumpang yang dibatasi 60 orang per gerbong dengan jam operasional seperti disampaikan tadi mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Seperti disampaikan sebelumnya, memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak PT KCI untuk memberhentikan operasional komuter lain ataupun juga KRL dikarenakan pada saat pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta masih banyak masyarakat yang menggunakan KRL sehingga penumpukan pun masih terjadi di dalam peron dan juga di stasiun, sehingga ini akan menularkan semakin banyak lagi terkait dengan penyebaran wabah corona, sehingga diharapkan dengan mulai diterapkannya PSBB di wilayah Banten, diharapkan dengan pemberhentian pengoperasian komuter lain ataupun juga KRL dapat semakin mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat. Namun memang seperti disampaikan tadi, PT KCI hingga dengan saat ini, khususnya hari ini dan juga besok, masih terus melakukan rapat koordinasi berdasarkan ataupun juga bersama dengan kepala daerah yang dapat
menghasilkan keputusan apakah memang nanti akan secara total diberhentikan pengoperasian KRL ataupun juga ada opsi-opsi lain. Kami mendapatkan informasi ada opsi kedua, yakni adalah pembatasan jumlah kereta yang akan dilakukan ataupun juga dibatasi sehingga memang tidak terjadi penumpukan masyarakat ataupun juga penumpukan penumpang di dalam peron. Rolando. Iya, Prilia, terkait dengan hal ini, pemberhentian operasional komuter lain. Lalu bagaimana dengan tanggapan para penumpang? Kami sudah mencoba mewawancarai sejumlah penumpang KRL dan mereka mengatakan, mayoritas mengatakan keberatan dengan hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih tetap bekerja dan harus masuk kantor dan tidak bisa menerapkan work from home. Mereka harus tetap bekerja dan juga masuk kantor sehingga salah satu alternatif moda transportasi yang digunakan adalah KRL dikarenakan mereka tinggal di tempat yang jauh dari Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan juga Bogor. Sehingga salah satu moda transportasi yang mereka gunakan sehari-hari adalah transportasi KRL ataupun juga komuter lain sehingga mereka keberatan. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya protokol kesehatan yang sudah diterapkan di sejumlah stasiun dan di dalam peron seperti pembatasan jarak antar penumpang dan juga pemakaian masker ini dirasa sudah cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga tidak perlu pemberhentian pengoperasian KRL secara total dikarenakan masih banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi KRL ataupun komuter lain untuk beraktivitas sehari-hari khususnya bagi mereka yang masih bekerja pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu juga kami pantau di sini sejumlah petugas TNI dan juga Polri terus berjaga-jaga dan bersiaga, tidak hanya menjaga di depan stasiun, namun saat ini sudah berpatroli ke sejumlah gerbong dan juga masuk ke dalam peron sehingga terus diingatkan kepada masyarakat yang hingga dengan saat ini masih menggunakan KRL untuk tetap berjaga-jaga dan juga menjaga jarak sehingga tetap mencegah penularan virus COVID-19 agar tidak menyebar ke masyarakat lebih luas lagi. Dan kita akan dengarkan pernyataan dari beberapa penumpang KRL terkait dengan rencana penghentian KRL pada tanggal 18 April mendatang. Harapannya semoga pandemi ini cepat selesai. Menurut aku nggak setuju, soalnya malah jadinya penumpukan naik busway orang, jadi sama juga bohong, mendingan tetap dioperasikan aja. Cuma kan tadi kereta juga udah ada jaraknya ya kan, iya sih nggak apa-apa, jadi janganlah. Saya sih nggak setuju banget, masalahnya sekarang ini emang belum bisa lepas dari transportasi umum. Seperti kita dengarkan tadi, Rolando dan juga pemirsa, sebagian masyarakat ini memang keberatan dengan rencana penghentian operasi dari KRL ataupun juga komuter lain. Dikarenakan mayoritas dari mereka masih harus bekerja pada saat pemerintah menghimbau untuk melakukan work from home. Ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya penggunaan masker dan juga penerapan jarak aman antar penumpang ini sudah menjadi salah satu hal untuk mencegah penyebaran virus 19 tanpa harus memberhentikan pengoperasian KRL ataupun juga komuter lain. Rolando. Baik, Prilia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tetap jaga jarak aman di sana. Pemirsa, demikian tadi Prilia Carvalho dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.